Salam Bapak, Ibu Guru Hebat Senusantara. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia. Perkenalkan, saya Sonta Dewi Mayanti, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Bogor. Hari ini saya akan memaparkan modul 1.3.A.8 koneksi antar materi di modul 1.3, di mana saya akan mencoba menghubungkan kaitan antara modul 1.1 sampai modul 1.3. Kaitan antara filosofi Ki Hajar Dewantara di modul 1.1, nilai dan peran guru penggerak di modul 1.2 dan visi guru penggerak di modul 1.3 adalah untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ki Hajar Dewantara dalam filosofinya mengatakan bahwa setiap anak terlahir dengan kodratnya masing-masing. Pembelajaran harus bisa menuntun anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidik harus menjadi among bagi muridnya dengan menerapkan Ingarso Sung Tulodo, yakni di depan memberikan teladan, Ing Madya Mangunkarsa di tengah membangkitkan semangat, dan Tut Uri Handayani di belakang memberikan dorongan. Serta pendidikan haruslah menganut azas tikon, yakni kontinuitas. Pendidikan haruslah berakar pada budaya bangsa yang dilakukan secara berkesinambungan. Konvergen, pendidikan haruslah memanusiakan manusia, dan konsentris, pendidikan haruslah menghargai keberagaman setiap anak dengan keunikannya masing-masing. Adapun nilai dan peran guru penggerak pada modul 1.2, yakni untuk nilai, sebagai guru penggerak harus berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Dan peran guru penggerak adalah menjadi pemimpin pembelajaran, mewujudkan kepemimpinan murid, mendorong kolaborasi, menjadi coach bagi guru lain, serta menggerakkan komunitas praktisi. Adapun visi guru penggerak pada modul 1.3, yakni mewujudkan murid yang mandiri, beretika, dan bersahaja sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Untuk menyusun visi tersebut, seorang guru penggerak menggunakan landasan segala perubahan dalam pendidikan dengan pola pikir positif melalui pendekatan inquiry apresiatif menggunakan tahapan bagja yang berpihak pada murid. Keterkaitan materi yang bisa disimpulkan, yakni seorang guru penggerak harus memahami nilai dan perannya untuk mewujudkan visi yang akan disusunnya berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara, yakni pendidikan yang berpihak pada murid. Oleh sebab itu, sebuah visi haruslah terukur, konkret, sistematis, dan terencana dengan menggunakan pendekatan inquiry apresiatif, yakni pendekatan yang berbasis pada kekuatan dan kolaboratif dengan tahapan bagja. Adapun visi dan perubahan dari seorang guru penggerak, yakni visi untuk menumbuhkan karakter Kristus serta profil pelajar Pancasila pada pembelajaran yang inovatif yang berpihak pada murid, dan prakarsa perubahannya, yakni menumbuhkan karakter Kristus dan profil pelajar Pancasila dimensi kemandirian. Berikut tahapan inquiry apresiatif bagja, yakni B. Buat pertanyaan, A. Ambil pelajaran, G. Gali mimpi, C. Jabarkan rencana, A. Atur eksekusi. Pada buat pertanyaan, adapun pertanyaannya yakni apa yang harus dilakukan untuk menumbuhkan karakter Kristus dan kemandirian pada siswa. Tindakan yang diambil yakni melakukan ibadah pagi setiap hari dan kebaktian sekali seminggu, merencanakan pembelajaran yang menumbuhkan kemandirian siswa, melakukan diagnosis awal untuk mengetahui potensi yang dimiliki oleh siswa. A. Ambil pelajaran. Pertanyaan pada ambil pelajaran yakni hal apa yang dapat menarik minat siswa untuk menjadi lebih mandiri,
Siapakah rekan kerja yang telah berhasil menumbuhkan karakter Kristus dan kemandirian pada diri siswa di dalam kelasnya? Bagaimana menyadarkan siswa akan pentingnya memiliki karakter Kristus dan kemandirian pada diri mereka, serta aktivitas apa saja yang bisa mereka lakukan dalam memulai kemandirian? Tindakan yang dilakukan yakni melakukan survei untuk mengetahui minat dan bakat siswa, melibatkan rekan sejawat yang dianggap telah berhasil menumbuhkan kemandirian siswa di kelasnya, serta melakukan pembiasaan sederhana. G. Gali mimpi. Adapun pertanyaan pada gali mimpi adalah: 1. Kegiatan apa saja yang dapat menjadi sarana dalam menumbuhkan karakter Kristus dan kemandirian pada siswa? 2. Apa saja hal yang dapat menarik murid untuk membentuk karakter mandiri? 3. Bagaimana perasaan saya dengan adanya perubahan karakter dan kemandirian pada diri siswa? 4. Apa yang perlu konsisten dilakukan agar karakter dan kemandirian pada diri anak terus berkembang? Tindakan yang dilakukan yakni menyusun program yang dapat menjadi sarana dalam membentuk karakter murid yang mandiri, melaksanakan inovasi pembelajaran misalnya melalui project based learning, menumbuhkan semangat untuk tetap konsisten dalam mewujudkan karakter dan kemandirian pada diri siswa, serta melakukan gerakan biasa. Dalam gerakan ini murid diajak untuk melakukan pembiasaan dimulai dari hal-hal kecil yang ada di sekelilingnya. J. Jabarkan rencana. Adapun pertanyaan pada jabarkan rencana yakni: 1. Langkah-langkah apa yang harus dilakukan dalam menumbuhkan karakter Kristus dan kemandirian pada diri siswa? Berapa lama waktu yang diperlukan untuk melihat perubahan karakter dan kemandirian yang terjadi pada diri siswa, serta bagaimana mengukur tingkat pencapaian prakarsa perubahan? Tindakan yang dilakukan adalah menyusun rencana program gerakan kita biasa atau KIBAS, membuat timeline dan daftar checklist, membuat instrumen daftar checklist ketercapaian gerakan kita biasa, serta penilaian 3 jenis asesmen dalam proses pembelajaran, yakni asesmen sebagai proses pembelajaran, asesmen untuk proses pembelajaran, serta asesmen pada akhir pembelajaran. A. Atur eksekusi. Adapun pertanyaan pada atur eksekusi yakni bagaimana menyusun dan mengatur jadwal kegiatan gerakan KIBAS, bagaimana proses pelaporan perkembangan manfaat program gerakan KIBAS untuk siswa, bagaimana kesiapan fasilitator atau pemateri dalam melaksanakan program gerakan KIBAS, bagaimana evaluasi gerakan KIBAS, bagaimana kemandirian ini bisa mempengaruhi jiwa saing pada diri siswa, serta siapa saja yang terlibat dalam memantau dan bertanggung jawab untuk menanamkan nilai-nilai kemandirian pada siswa. Tindakan yang dilakukan adalah pihak-pihak terkait untuk menyusun jadwal pelaksanaan gerakan KIBAS, membuat laporan kemajuan mingguan, mengajak murid untuk melakukan gerakan KIBAS, yakni suatu gerakan pembiasaan diri dalam ibadah, dan mengerjakan kegiatan secara mandiri dimulai dari hal-hal kecil, mengadakan pelatihan untuk para fasilitator guna meningkatkan kompetensi dan pengetahuan, serta melakukan evaluasi terjadwal. Demikian Bapak Ibu Guru Hebat modul 1.3.A.8 koneksi antar materi, di mana kita harus mampu mengetahui peran dari seorang guru penggerak berdasarkan nilai dan perannya dan dikaitkan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara untuk dapat memajukan visi misi kita. Baik Bapak Guru Hebat, mari tetap tergerak, bergerak dan menggerakkan, serta tangguh, teladan, aktif, nasionalisme, gigih, gagap, ulet, dan humoris. Mari Bapak Ibu Guru Hebat saling bergandengan tangan untuk memajukan pendidikan generasi muda kita. Jangan lupa tetap subscribe, share, dan like serta komennya. Salam Guru Penggerak.